Saya akan bercerita tentang betapa luar biasanya manusia yang bisa memahami sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat, didengar, dicium, dicicipi, ataupun diraba. Mirip dengan kemampuan melihat atau berkomunikasi dengan makhluk gaib. Sesuatu yang abstrak itu adalah matematika. Dan saya akan bercerita hanya tentang satu konsep saja, yaitu ketakterhinggaan. Konsep ketakterhinggaan ini sudah diperdebatkan sejak zaman dulu. Para filsuf Yunani kuno ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Memang tidak mudah. Zeno, salah seorang filsuf Yunani kuno tersebut, menolak ketakterhinggaan. Ia membuat suatu cerita begini. Ada Achilles balapan dengan kura-kura. Tentu saja kura-kura harus dipur. Jadi dia memulai balapannya 1 kilometer di depan Achilles. Dan dibantu juga dengan sepatu roda barangkali. Sehingga ia bisa lari dengan kecepatan 1 kilometer per jam. Achilles yang yakin akan menang hanya berlari dengan kecepatan 2 kilometer per jam saja, kata Zeno. Tapi apa yang terjadi? Kata Zeno, Achilles tidak akan menang. Kenapa? Karena ketika Achilles sampai di KM 1, sang kura-kura sudah berada di KM 1,5. Ingat kecepatannya tadi. Lalu ketika Achilles sampai di KM 1,5, sang kura-kura sudah akan berada di KM 1/3/4 dan seterusnya. Jadi kapan Achilles akan menyusul? Nah, Zeno menggunakan cerita ini untuk menyangkal ketakterhinggaan. Ketakterhinggaan tidak boleh ada. Dalam bahasa sekarang, ini sebetulnya sebuah deret matematika, tapi pada saat itu konsep ini belum dikenal. Aristoteles juga tidak menerima ketakterhinggaan. Bagi dia kalau ada ketakterhinggaan akan ada kontradiksi. Bayangkan ada 2 buah garis, yang satu di bawah, yang satu di atasnya. Maka kalau saya putar garis yang di bawah itu hanya dalam mungkin beberapa detik saja, garis itu akan melalui tiap titik di garis di atasnya. Hanya dalam waktu 1 detik. Berapa titik gitu dari ujung sana ke sana? Tak terhingga. Mana mungkin ada benda yang menempuh tak terhingga dalam waktu sekian detik saja. Itu Achilles dan kura-kura serta cerita penolakan ketakterhinggaan oleh Aristoteles. Nah, bila kita berbicara tentang alam fisis, memang di alam ini semua terhingga ya. Kecepatan cahaya hanya 300.000 km per detik. Lalu kalau kita hitung banyak sel dalam tubuh manusia, itu hanya 100 triliun. Diameter alam semesta yang dikenal sebagai observable universe itu hanya 9,2 kali 10⁻26 meter. Lalu bilangan terbesar di alam ini itu adalah densitas alam semesta. Anda tahu berapa? Itu hanya 5,1 kali 10⁻96. Dalam matematika itu semua bisa dilampaui oleh bilangan ini. Ini satu bilangan besar yang punya nama, 1 gogol. Ada seorang anak menamakannya demikian, 10⁻100. Kalau Anda di SD dulu pernah dihukum oleh guru untuk menulis angka di papan tulis dengan angka 1 pertama lalu 0 sebanyak-banyaknya. Nah kalau 0-nya sudah melampaui 100 itu sudah melampaui 1 gogol dan itu sudah melampaui densitas alam semesta yang tadi hanya 5 kali 10⁻96. Apalagi ada bilangan ini, 1 gogol plus. 10⁻1 gogol. Jadi pangkatnya itu 1 gogol. Jadi 0-nya ada berapa? Ada 1 gogol. Tapi ini juga masih belum seberapa. Nanti saya akan bercerita lebih lanjut tentang hal itu. Di alam semesta ada juga bilangan-bilangan yang sangat kecil. Massa elektron itu hanya 9,11 kali 10⁻31. Itu bilangan yang sangat kecil tapi masih positif. Nah dalam matematika kita bisa berbicara bilangan 10⁻⁻100 dan bisa lebih kecil lagi. Jadi Aristoteles betul tentang alam semesta itu terhingga. Tapi seperti kata Plato, dunia matematika adalah dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ruang tidak terbatas. Kita bisa berbicara tentang garis yang tak terhingga panjangnya, walaupun kita tidak bisa melukiskannya. Nah, simbol tak terhingga Anda sudah kenal semua. Tapi mungkin belum tahu siapa yang pertama kali memperkenalkannya. Beliau adalah John Wallis, matematikawan Inggris, di abad 17 sebelum Newton, kalau Anda sudah mengenal Newton. Selain tak terhingga, dia juga menggunakan 1 per tak terhingga untuk bilangan yang sangat kecil itu tadi. Nah, John Wallis ini dikenal salah satunya karena rumus yang terkait dengan bilangan pi. Anda sudah kenal bilangan pi.
rumus ini cantik sekali. Waktu itu tidak tahu gunanya untuk apa. Baru-baru ini, kebetulan baru-baru ini saja, rumus ini ternyata terpakai dalam fisika kuantum. Dan Anda mengenal kalkulus, konsep kalkulus dikembangkan oleh Newton, tetapi itu dimulai oleh adanya konsep infinitesimal yang antara lain dikembangkan oleh John Wallis. Nah, ketakterhinggaan ini memang merupakan suatu test case bagi manusia, khususnya para matematikawan memang seperti saya, seberapa jauh manusia dapat memahaminya tanpa terganggu oleh intuisi. Karena manusia kadang-kadang menggunakan intuisi, insting, lupa akan nalar atau kemampuan berpikir yang dimilikinya. Nah, sebagai ilustrasi mari kita tengok bilangan asli. Anda sudah kenal semua bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada berapa banyak sih bilangan asli ini? 1 juta? Lebih kan? 1 Google masih lebih juga. 1 Googleplex juga masih lebih. Tiba-tiba, wow, ada suatu objek yang melampaui densitas alam semesta, bahkan bilangan yang punya nama seperti tadi, Googleplex. Nah, saya menggambar ini Hotel Hilbert namanya. Untuk menguji pemahaman kita tentang bilangan asli, mari kita tengok Hotel Hilbert yang punya kamar sama banyaknya dengan bilangan asli. Jadi kamarnya di nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena itu atapnya nggak terlihat ya, karena memang sangat banyak sekali. Nah, suatu hari kamar sudah terisi penuh. Lalu ada seorang tergopoh-gopoh kehujanan ingin menginap juga di hotel itu. Sang resepsionis tidak tega ingin menerima dia, tapi kamar sudah penuh. Lalu dia pura-pura nelpon sang manajer. Manajer, ini ada tamu, tapi kamar sudah penuh. Bagaimana caranya? Saya menolak dia. Kata manajernya, jangan ditolak. Kita terima saja. Loh, bagaimana bisa? Oh, gampang, kata manajer. Manajernya udah belajar kalkulus soalnya. Begini, tamu di kamar nomor 1 pindah ke kamar nomor 2, yang di kamar 2 pindah ke kamar nomor 3, kamar nomor 3 pindah ke kamar nomor 4, dan seterusnya. Maka kamar nomor 1 kosong kan? Nah, tamu itu bisa ditempatkan di kamar nomor 1. Wow, kata resepsionis, betul juga. Tiba-tiba datang lagi serombongan. Tak terhingga orang. Telepon lagi manajer. Gimana nih sekarang datang 1 bus tak terhingga banyaknya? Oh, gampang. Yang nomor 1 pindah ke nomor 2, nomor 2 pindah ke nomor 4, nomor 3 pindah ke nomor 6, nomor K pindah ke nomor 2K. Maka yang terisi sekarang kamar-kamar bernomor genap. Kamar nomor ganjil kosong. Suruh mereka masuk ke kamar nomor ganjil. Bilangan asli. Nah, itu yang kalau dalam simbol tak terhingga tambah 1 tadi tak terhingga. Tak terhingga tambah tak terhingga juga tak terhingga. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan dalam bilangan asli. Bagaimana dengan bilangan bulat? Sebagai himpunan ini memuat bilangan asli. Tapi apakah mereka ini betul-betul lebih banyak? Ternyata kita bisa mengurutkannya seperti tadi menempatkan di Hotel Hilbert, mulai dengan bilangan 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3 dan seterusnya. Ini mereka bisa masuk semua ke tempat yang sama dengan bilangan asli. Ini berarti bahwa bilangan bulat sama banyaknya, tanda kutip, dengan bilangan asli. Dalam matematika, dua himpunan ini dikatakan mempunyai kardinalitas yang sama. Denumerable atau mempunyai kardinalitas yang sama dengan n. Bilangan rasional, pecahan, ini kayaknya lebih banyak. Tetapi kita juga masih bisa memadankan bilangan-bilangan rasional ini satu persatu dengan bilangan asli. Kata anak saya, kita bisa mengabsennya. Ya, jadi saya tandai sini mulai. Nah, tapi cara mengabsennya seperti ini. Tidak ada yang terlewat. Memang yang saya tulis di sini, yang saya tayangkan hanya bilangan rasional yang positif. Tapi kalau kita sudah bisa mengabsen bilangan rasional positif, maka digabungkan dengan yang negatif, juga dengan yang nol, tentu selang-seling seperti tadi bilangan bulat, kita bisa membilang atau mengabsen bilangan rasional. Nah, tetapi kemudian kalau Anda mulai berpikir bagaimana halnya dengan bilangan lain atau bilangan yang kita kenal sebagai bilangan real. Ada bilangan rasional, ada irasional. Nah ini, George Cantor, matematikawan Jerman yang dikenal juga sebagai penemu teori himpunan, menemukan bahwa himpunan bilangan real ini
jauh lebih banyak daripada himpunan bilangan asli. Bila kita mencoba mendaftarkan atau mengabsen, selalu ada yang terlewat. Dari mana saya tahu bisa ada yang terlewat? Caranya adalah dengan melihat bilangan digit di belakang koma pada bilangan yang pertama, digit yang pertama pada bilangan yang kedua, digit yang kedua, dan seterusnya. Kita bisa mendefinisikan bilangan baru dengan digit yang berbeda, warna yang sama. Di sini kalau di atas 3 saya definisikan di bawah 7, kalau di atas 6 saya definisikan di bawah 2. Metode ini disebut dengan metode diagonalisasi Cantor karena beliaulah yang menemukannya, dan dengan metode tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan real betul-betul jauh lebih banyak daripada bilangan asli. Mulailah matematikawan memberi nama. Kardinalitas bilangan asli itu Aleph 0, sementara kardinalitas bilangan real kontinum. Dan Cantor telah membuktikan bahwa kontinum lebih besar daripada Aleph 0. Matematika juga bisa melihat bahwa banyaknya bilangan real, bahkan hanya bilangan real di antara 0 dan 1, itu ternyata sama banyaknya dengan himpunan bagian dari M. Kalau saya beri contoh di sini, kalau saya ambil himpunan A ini, 2, 6, 7, 9, maka saya bisa mengaitkan himpunan tersebut dengan bilangan real, tapi dalam bentuk biner. 0 kalau bilangan pertama, 1 tidak ada di himpunan ini. Jadi ini kenapa 0, 1, 0, 1, 1 pada posisi 2, 2 ada di sana, 1 pada posisi 6, 7, 9, 10, dan 11. Jadi itu cara mengaitkannya. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh matematikawan untuk berurusan dengan bilangan real dan membandingkannya dengan bilangan asli. Nah, George Cantor, tokoh kita yang saya ingin perkenalkan hari ini, mendapatkan hasil yang kalau proses seperti tadi dilanjutkan, dari himpunan bilangan asli kita peroleh koleksi atau himpunan dari semua himpunan bagian dari bilangan asli yang dilambangkan dengan 2 pangkat N. Lambang ini Anda sudah kenal ya waktu di SMP barangkali. Kalau dilanjutkan, kita bisa memperoleh himpunan 2 pangkat N. Jadi himpunan dari semua himpunan bagian dari 2 pangkat N. Dan itu akan memberikan kardinalitas yang lebih besar lagi. Jadi ketakterhinggaan itu ternyata bertingkat. Jadi kalau pada zaman Yunani kuno ketakterhinggaan masih diperdebatkan, saat ini posisinya, walaupun masih ada juga sih yang menolak, tapi posisinya ketakterhinggaan itu suatu keniscayaan. Bahkan itu tadi, ada tingkatannya. Jadi Anda mungkin perlu menghela nafas dulu ya. Saya ucapkan welcome to Cantor's Heaven. Ini Cantor yang tadi sudah saya tayangkan juga. Belum selesai ya. Jadi temuan Cantor itu masih menyisakan satu PR yang kemudian dikenal sebagai continuum hypothesis atau hipotesis continuum, yang mengatakan tidak ada himpunan di antara N dan R yang mempunyai kardinalitas lebih besar dari Aleph 0 tapi lebih kecil dari kontinum. Sampai saat ini hipotesis itu belum diketahui kebenarannya. Jadi dalam matematika banyak gagasan yang menarik, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketakterhinggaan hanya merupakan salah satu gagasan matematika. Banyak gagasan lain yang tak kalah menariknya. Banyak pula pertanyaan yang belum terjawab. Entah sejauh mana para matematikawan dapat menaklukkan alam matematika dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Nah, teman-teman, melalui matematika, manusia diuji dan sekaligus sebetulnya dapat menunjukkan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Seberapa jauh manusia dapat memahami sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium, tidak dapat dicicipi, tidak dapat didengar maupun diraba. Singkat kata, yang tidak terjangkau oleh indera kita. Sesungguhnya di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada banyak manusia yang memiliki kemampuan itu. Saya berharap dalam waktu dekat dari Indonesia juga akan ada matematikawan yang mungkin memecahkan masalah-masalah besar. Kita tidak akan tahu. Sayang bila memang ada yang berkemampuan itu tidak menunjukkan kemampuannya. Terima kasih.